Kita ke informasi lain pemirsa, kawasan industri Cikande, Serang, Banten resmi ditetapkan sebagai daerah tercemar radioaktif CS137. Kini akses keluar masuk kendaraan dan barang diawasi ketat oleh tim gabungan. Limbah radioaktif berbahaya seberat 700 kg ditemukan di sebuah lapak limbah milik warga di Kampung Kedungban, Tangerang, Banten. Hasil pemeriksaan dosimeter menunjukkan tingkat radiasi radioaktif cesium-37 cukup tinggi dan berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. Itu udah terlalu tinggi, Pak. Jadi mungkin Bapak jangan terlalu lama-lama di sini ya, Menteri Lingkungan Hidup yang mendatangi salah satu lokasi langsung meminta BRIN untuk memindahkan benda yang terpapar radiasi radioaktif ke sebuah gudang milik salah satu perusahaan teknologi. Ada 6, jadi status sudah selesai, ada 5 titik lagi. Sudah dilokalisir oleh pihak yang berwenang. Kita akan lakukan besok. Jadi karena ini tugasnya harus gantian dengan cepat. Dengan Kabupaten merumuskan untuk membangun long term storage yang jangka panjang dan agak besar. Kita akan segera mulai aja membahaskan ini karena diperlukan salah satu lokasi yang tidak sederhana. Saat ini ada 10 titik cemaran radioaktif dengan kekuatan berbeda-beda di sekitar kawasan industri modern Cikande. Sejauh ini baru 2 lokasi yang selesai didekontaminasi. Sementara itu, akses keluar masuk kendaraan dan barang dibatasi. Semua yang melalui lokasi tercemar radioaktif diperiksa menggunakan Radiation Portal Monitoring atau RPM. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara 9 tersangka korupsi Pertamina dilimpahkan ke pengadilan termasuk anak Riza Khalid. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Berkas perkara yang dilimpahkan jaksa adalah untuk 9 tersangka yang paling pertama diumumkan keterlibatannya dalam kasus korupsi Pertamina. Dan salah satu di antara 9 tersangka tersebut adalah anak pengusaha minyak Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza. Baik, kami sampaikan pada hari ini, Rabu tanggal 1 Oktober 2025, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus perkara tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero untuk 9 orang terdakwa. Di antaranya 1, Rifa Sihaan, Dirut Pertamina Patraniaga periode 2023. 2, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT KPI periode 2022 sampai dengan 2025. 3, Yoki Firnandi, Dirut PT PIS periode 2022 sampai dengan 2024. 4, Agus Purwono, Vivi Feedstock PT KPI periode 2023 sampai dengan 2024. 5, Maya Kusuma, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga periode 2023. 6, Edward Korne, PV Trading Produk Pertamina Niaga periode 2023 sampai dengan 2024. 7, Muhammad Keri Adrianto Riza, Beneficiary Owner PT Navigator Khatulistiwa. 8, Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. 9, Gading Ramadan Juwedo, Direktur PT Orbit Terminal Merak dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Kasus posisi singkat terhadap ke-9 terdakwa ini, di mana dalam pelaksanaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero, penyidik telah menetapkan 18 orang tersangka, di mana terdapat penyimpangan mulai dari hulu sampai hilir. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini Purbaya mengkritisi kinerja sejumlah BUMN.
tahun saya ambil uangnya. Kritikan kepada BUMN disampaikan Menteri Purbaya saat rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI. Di depan anggota Dewan, Purbaya meminta kompensasi untuk BUMN dipercepat. Namun Menteri Keuangan Purbaya akan mengawasi kinerja BUMN. Purbaya yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Danantara menyindir sejumlah BUMN yang tidak mencapai target. Kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar setahun. Kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak? Nggak pernah. Sejak kritis sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya. Cuman Pertamina-nya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Polisi membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian di internalnya. Tim ini diisi oleh 52 perwira tinggi Polri. Namun kinerja tim reformasi internal Polri diragukan oleh koalisi masyarakat sipil. Kepolisian Republik Indonesia membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian. Pembentukan tim ini melalui surat perintah yang dikeluarkan oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tim ini terdiri dari 52 perwira tinggi Polri, dengan ketua tim adalah Kalemdiklat, Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan oleh Polri. Ada 3 hal yang harus dikerjakan atau bisa dipahami dengan 3 poin. Yang pertama, berani untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Karena masa lalu bukan hanya yang salah saja, tapi ada yang baik. Tapi ini yang baik kita pupuk, kita tingkatkan, kita tumbuh kembangkan. Yang kedua, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini. Mau tidak mau kita harus kekinian. Dan juga mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Karena mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana ke depan yang lebih baik. Nah tentu inti daripada transformasi reformasi Polri ini adalah sesuai dengan keutamaan polisi di dalam pemolisiannya. Sementara itu peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Iqbal Muharram Nur Fahmi, mengaku skeptis dengan komposisi tim transformasi reformasi polisi yang seluruh anggotanya merupakan anggota Polri. Apabila kita melihat komposisinya, 52 anggota yang mana semuanya tergabung dalam anggota Polri, nah itu kita harus pertanyakan gitu ya. Kita harus skeptis melihat itu, bagaimana apakah ini menuju arah perbaikan? Karena seperti yang Pak Anton tadi dari tahun 98 gitu ya, keluar Tabungan PRS yang memandatkan bahwa Polri harus berbenah gitu, tapi sampai sekarang kita belum melihat gitu ya bagaimana pembenahan itu terjadi, di mana pembenahan itu terjadi. Yang kita lihat malah makin banyak brutalitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian, jauh dari kata sipil. Tim ini nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam meramu transformasi Polri. Kinerja tim transformasi dan reformasi Polri diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Proses upacara kesaktian Pancasila berlangsung khidmat. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Upacara Kesaktian Pancasila berlangsung khidmat mulai dari kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya,
penghormatan kebesaran, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila. Upacara turut dihadiri pejabat dan Menteri Kabinet Merah Putih. Setelah upacara selesai, Presiden Prabowo bersama Wapres Gibran meninjau Monumen Pancasila Sakti. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Tanda kebesaran tutup. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rangkaian acara ini ditutup dengan lagu-lagu kebangsaan oleh paduan suara. Dengan tema Pancasila Merekat Bangsa Menuju Indonesia Raya. Harapannya menjadi pengingat akan pentingnya Pancasila sebagai landasan persatuan bangsa di tengah tantangan zaman. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Memeriahkan HUT ke-80 TNI Angkatan Udara menggelar gladi demo udara di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Gladi demo udara di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma menjadi bagian dari rangkaian persiapan Hari Ulang Tahun TNI ke-80 yang akan digelar di Monumen Nasional Jakarta Pusat pada 5 Oktober 2025 mendatang. Sejumlah pesawat tempur disiapkan yang nantinya akan membentuk formasi yang menarik. Informasinya ada 5 jenis pesawat tempur yang akan memeriahkan perayaan HUT TNI. Di antaranya adalah pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, Sukhoi Su-27, Sukhoi Su-30, dan Hawk 100 dan juga 200. DPR cecar Badan Gizi Nasional terkait statistik angka keracunan akibat makan bergizi gratis. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya. Usai jeda berikut, kami kembali.